Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat di pagi hari ini, sehingga dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ervina, di Masjid At-Taqwa Ervina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dengan diberikan ampunan dan diberikan kepada kita tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kuburnya dan api nerakanya beserta keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di tanggal 6 Sya'ban. 6 Sya'ban 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 26 Februari 2023. Yang kita akan angkat pembahasan di pagi hari ini sebagaimana tadi diumumkan, insyaallah berkenan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ketika datang menghampiri kita, kebanyakan dari orang tua memberikan informasi kepada anaknya bahwa bulan Ramadan sebentar lagi tiba. Namun yang jadi masalah ketika memberikan informasi kepada anak-anaknya atau kepada keluarga yang lainnya, bulan Ramadan sebentar lagi tiba, tapi kalau udah Ramadan datang nanti nggak boleh makan, nggak boleh minum. Seakan-akan informasi ini adalah memberikan info yang menakutkan kepada anak-anaknya. Ya, nanti kalau udah siang nggak boleh makan, kelaparan dong, kehausan dong, dan seterusnya. Seakan-akan informasi ini adalah informasi yang membuat anak menjadi malas untuk mendekati bulan Ramadan. Jangankan yang anak kecil, yang dewasa pun sama. Ketika bulan Ramadan tiba, yang dia rasa di bulan Sya'ban adalah, nggak bisa sarapan nih kalau pagi, siang pun nggak bisa makan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ada dalam benaknya adalah mengurangi semangatnya aktivitas. Bekerja jadi lemas. Kemudian hampir semua aktivitasnya menjadi seakan-akan menjadi terhambat gara-gara bulan Ramadan. Akhirnya dengan alasan lapar, dengan alasan haus, akhirnya yang lain susah, maaf ya, lagi lapar, lagi gak enak badan, lagi haus, dan seterusnya. Ini yang terjadi kebanyakan kepada kita ketika bulan Sya'ban tiba. Padahal Rasulullah SAW beliau telah memberikan pelatihan kepada kita sebelum bulan Ramadan tiba. Sebulan sebelumnya, ketika masuk bulan Sya'ban, beliau memberikan pelatihan kepada kita dengan cara memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa harus memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Karena Ramadan itu bukan hari yang sedikit. Kadang 29, kadang 30, dan itu masanya yang
panjang. Dan bagi siapa yang tahu bahwa besok yang akan dihadapi adalah masa yang panjang, otomatis persiapannya pun harus maksimal. Kita tahu bagaimana orang yang mengikuti lomba maraton. Ya, kalau tingkat internasional biasanya berapa? 50 kilo kan? Kira-kira kalau dia ingin mengikuti lomba lari maraton dengan jarak yang sangat panjang 50 kilo, apa yang dilakukan olehnya? Latihan? Pasti. Berapa lama? Apakah cukup seminggu? Tidak. Ya, tidak cukup seminggu atlet itu. Padahal atlet loh. Apalagi kalau orang biasa. Ya. Mungkin lebih daripada sebulan latihannya, mungkin bertahun-tahun bahkan agar terbiasa dirinya lari maraton dengan jarak yang sangat panjang. Atau bahkan ya kayak kemarin Piala Dunia di Qatar. Ya. Mereka yang sudah terbiasa main bola, kan rata-rata orang yang ikut lomba Piala Dunia pasti mereka adalah orang yang sudah terlatih ketika main bola. Tapi ketika menjelang hari H, apa yang dilakukan oleh mereka? Apakah ketika sampai di Qatar mereka traveling dulu menikmati suasana di kota Qatar sana? Ya, jalan-jalan kemana begitu, menikmati indahnya negara Qatar, atau bahkan mereka fokus melatih diri mereka agar lincah ketika nanti di pas hari hanya pertandingan main bola. Tentu mereka adalah, walaupun mereka ahli, mereka hebat ya, dalam pertandingan sepak bola, mereka tidak diam begitu saja, tapi mereka malah memperbanyak melatih diri agar nanti ketika masuk ke area lapangan pertandingan main bola, mereka tidak kaku, mereka tidak berat dalam melangkahkan kakinya, dan mereka lincah. Dan itu tidak cukup seminggu, kadang ada yang sampai sebulan mereka nginap di sana, setiap hari latihan. Makanya ada klub bola yang menganggap remeh di dalam pertandingan, akhirnya apa? Ketika Argentina melawan Saudi Arabia yang tanpa diduga oleh mereka. Ya, karena saya juga sempat melihat awal-awal di YouTube tadi. Karena sebab ketika pertandingan itu Saudi menang, universitas di Saudi Arabia termasuk di Lipia Jakarta libur. Saya bilang, kok libur? Iya, karena kemarin Saudi Arabia menang main bola. Ya, Argentina menganggap remeh pertandingan itu. Kenapa? Lawannya Saudi Arabia yang belum pernah masuk ke ya masuk ke Piala Dunia tiap tahun, masuk dia. Cuman kan melawan kelas besar, kelas kakap sekelas Argentina itu belum pernah bertemu di situ. Tapi apa yang terjadi? Kalah 2-1. Ya. Apa penyebabnya? Karena meremehkan. Ini kalau dalam kelas dunia, dalam urusan dunia, termasuk juga ketika kita tahu ingin melakukan safar, misalnya kayak akhir Lebaran, kita pengen safar dan safarnya ini memerlukan waktu yang lumayan lama, misalkan antar pulau. Ya, entah itu ke Jawa atau mungkin ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Ambon, ke Aceh dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Perlu persiapan. Pesan tiket jauh-jauh hari. Kenapa? Khawatir nanti nggak kebagian tiket. Bahkan mungkin dari kita ada yang nabung, diperhitungkan kira-kira saya bisa cuti mulai tanggal kapan ya? Kemudian pesan tiketnya kapan, baliknya kapan, dan seterusnya sudah diperhitungkan semuanya.
Ini dalam urusan dunia. Kita mempersiapkan diri seperti itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada istri-istrinya dan juga para sahabat-sahabatnya dan tentunya sampai kepada kita. Ketika bulan Sya'ban beliau memperbanyak ibadah puasa. Walau sebagian ulama ada khilaf di antara mereka dalam puasa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Sebagian ada yang mengatakan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban karena beliau kalau melakukan ibadah sunnah itu kan beliau istiqamah, continue. Sehingga apabila beliau di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Sya'ban, berarti mulai dari bulan ya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Di bulan-bulan ini beliau ibadah sunnahnya banyak tidak terlaksana disebabkan karena mungkin beliau sibuk mengurusi umat atau bahkan banyak melakukan safar karena ada tugas-tugas kenegaraan ataupun tugas-tugas yang lainnya sehingga beliau tidak sempat melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan-bulan tadi itu, di bulan 10 selain Ramadan tentunya ya, ba'da Ramadan sebelum Sya'ban sampai bulan Rajab ibadah puasa beliau banyak tidak terlaksana, maka biasanya beliau mengqadanya di bulan Sya'ban. Makanya Aisyah radhiyallahu anha beliau menjelaskan bahwa kata beliau ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyaman illa fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak menyempurnakan ibadah puasanya tentu selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Beliau memperbanyak. Kenapa? Karena untuk mengqadha ibadah puasa sunnah yang belum terlaksana di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban adalah untuk menemani istri-istri beliau yang pada saat bulan Sya'ban melaksanakan ibadah puasa karena disebabkan mempunyai hutang yang belum terbayarkan. Ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha beliau menjelaskan bahwa Aisyah kalau tidak sempat melaksanakan kewajibannya puasa di bulan Ramadan diqadha untuk mengqadha puasa bulan Ramadan setelah Syawal sampai bulan Rajab tidak sempat melaksanakan ibadah puasa ya untuk mengqadha puasa bulan Ramadan, maka beliau menyempurnakan kewajibannya berpuasa mengqadha Ramadan tersebut di bulan Sya'ban. Ya, ini biasanya yang beliau lakukan. Makanya kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini kata Aisyah radhiyallahu anha, kadang aku lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kalau berpuasa di bulan Sya'ban berpuasa seakan-akan sebulan lengkap. Tapi pada tahun berikutnya kadang ya nggak puasa. Tapi yang jelas ya
hikmah di balik kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban, ya, untuk mempersiapkan diri agar nanti ketika datang bulan Ramadan sudah dalam keadaan siap. Ya, dalam keadaan siap. Siap secara fisik, siap juga secara lahir dan batin. Karena orang kalau tidak membiasakan diri dengan berpuasa sebelumnya, maka ketika datang bulan Ramadan, akhirnya apa? Ya biasanya seminggu pertama itu lemes kan? Iya, mau beraktivitas apa saja, aduh, ya maklum lah, hari pertama wajar katanya gitu. Lemes. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Coba kalau misalkan selesai hari raya Idul Fitri, ya, esok harinya sampai 3 hari setelahnya nggak sarapan pagi, baru makan siang hari, kira-kira kuat apa tidak? Kuat. Dan semua aktivitas bisa terlaksana dengan baik, padahal belum sarapan tadi pagi. Kenapa? Karena sudah terbiasa selama sebulan, ya, tidak makan dan tidak minum, dalam keadaan lapar bisa beraktivitas. Ini wah dibalik kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Puasa apa saja bisa kita lakukan di bulan Sya'ban? Ya sebetulnya selain puasa Senin Kemis, kita bisa melaksanakan ibadah puasa seperti Yaumul Bayd atau salah satu ayyamin min kulli syahr. 3 hari di setiap bulan, dan ini bukan di luar Yaumul Bayd. Hari apa saja? 3 hari di setiap bulan. Atau dalam hadis lain yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum yauman wa abtir yauman. Berpuasa 1 hari kemudian batal 2 hari. Atau puasa Daud kalau mampu. Ya paling tidak ya hari Senin dan Kamis, atau ya Yaumul Bayd, atau 3 hari dalam sebulan. Tujuannya apa? Agar paling tidak kita ada latihan di situ, ya. Karena orang yang terbiasa di bulan Sya'ban, masuk bulan Sya'ban, terbiasa makan enak, minum enak, ketika masuk bulan Ramadan akhirnya tubuhnya menjadi kaget. Apalagi kalau orang tuanya di dalam keluarga itu ya memberikan informasi kepada anak-anaknya, ayo mumpung bulan Sya'ban kita makan puas-puas dulu, minumnya puas-puas dulu, kalau mau shopping ayo shopping dulu. Nah, ini kan malah mengajarkan kepada anaknya tidak melatih. Ketika bulan Sya'ban diajak puas-puas mumpung belum Ramadan, apalagi Ramadan tinggal seminggu lagi, ayo pokoknya beli makanan yang enak, makan yang puas, karena besok nggak boleh sarapan lagi, nggak boleh makan siang lagi. Ya, kaget tubuhnya. Ya memang, ya nggak ada salah sih di situ, boleh saja. Cuma yang jadi masalah nanti efeknya adalah ketika Ramadan tiba. Akhirnya kita tidak bisa maksimal di sana. Harusnya gimana? Ya kita berikan informasi kepada anak kita, nah Ramadan sebentar lagi. Nanti kalau Ramadan kita oleh Allah dianjurkan untuk berpuasa. Memang dalam puasa itu tidak boleh makan dan minum. Kenapa? Karena di saat kita berpuasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diminta untuk fokus beribadah, tidak memikirkan urusan dunia. Dan ketika malam harinya kita disuruh tarawih, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seperti itu kita informasikan kepada keluarga kita, bukan sebaliknya. Dan tidak menakut-nakuti.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita ya mengetahui keutamaan di setiap bulan, di bulan Hijriah. Karena dengan mengetahui keutamaan di bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang ibadah yang harus kita lakukan di bulan tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui, ya, apalagi kadang ada di antara kita, Ramadan kapan sih? Ya, Ramadan sebulan lagi. Wah, ada santai, masih sebulan. Akhirnya kan kita menganggap enteng dengan bulan Sya'ban. Kenapa? Masih jauh. Makan nggak minum, ya, berarti apa? Masih boleh makan, masih boleh minum. Nah, ketika kita tidak mengetahui keutamaan bulan di bulan Hijriah, akhirnya kita menganggap remeh. Lalu ya, menganggap itu hal yang biasa, sehingga ibadah sebagaimana biasa saja. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari sahabat Usamah bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, kata beliau, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak melihat Anda berpuasa ya sebulanan full atau memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban walaupun ada batalnya, kecuali di bulan Sya'ban. Jawabnya beliau adalah, dzalika syahrun yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban adalah merupakan bulan yang mana kebanyakan manusia melalaikannya, menganggap enteng di bulan tersebut, yaitu bulan antara Rajab dan Ramadan. Kenapa menganggap enteng, menganggap remeh? Karena sebagian dari kita ada yang dia pikirkan adalah setelah Ramadan itu selesai yang dipikirkan. Ya, kalau di kebiasaan kita kayak tadi itu. Ya, ketika bulan Sya'ban tiba, yang dipikirkan adalah makan, puas-puasin, minum, puas-puasin. Karena nanti kalau udah datang bulan Ramadan, udah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban. Nah, ini kalau di negeri kita, tradisi kita. Kalau orang Arab di sana, kenapa dianggap mereka melalaikan bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini terhimpit di antara dua bulan besar, yaitu bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab adalah merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah di dalamnya atau melakukan suatu amalan soleh di dalamnya, baik itu ibadah sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, puasanya, atau hanya
seperti membaca Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya yang dianggap perbuatan baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar. Namun sebaliknya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang berakibatkan dosa, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kepadanya dosa yang besar di bulan Rajab. Nah, Sya'ban bukan termasuk bulan yang dimuliakan, namun bulan tersebut adalah merupakan bulan persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Nah, yang jadi masalah, kenapa Rasulullah SAW beliau sangat memperhatikan dengan bulan Sya'ban? Lanjutan hadis tersebut adalah ya, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu adalah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat catatan amal seluruh hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, "Fauhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im." Dan aku sangat senang apabila catatan amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau sangat perhatian dengan bulan Sya'ban? Karena seseorang yang hidupnya terbiasa bergelimang dengan dosa yang diakibatkan oleh pandangan matanya, pendengaran telinganya, kemudian oleh lisannya, tangannya, kakinya, pikirannya, dan juga perasaan-perasaannya. Dia terbiasa berlumuran dosa diakibatkan oleh anggota badannya. Lalu di bulan Sya'ban tidak diperbaiki untuk menghadapi bulan Ramadan, niscaya perbuatan dan kebiasaan buruk tersebut akan masuk dan terbawa ke dalam bulan Ramadan. Karena memperbaiki anggota badan dari berhenti berbuat dosa itu tidak mudah. Mudah apa tidak? Susah. Ya. Susah. Apalagi sekarang ada medsos. Kan nggak nggak makan, nggak minum, cuma update status aja atau hanya sekedar komentar. Ya. Orang kalau udah terbiasa update status, nggak update status seakan-akan ada yang kurang. Ya. Seakan-akan ada yang kurang. Update status apa? Foto lagi sahur. Ya. Kemudian apa lagi update statusnya? Alhamdulillah hari ini saya dapat 2 lembar pagi ini. Alhamdulillah hari ini saya bisa sedekah buka puasa takjil buka puasa untuk jemaah masjid At-Taqwa Ervina, update status, upload. Ya. Kalau kita memang ikhlas lillahi ta'ala, nggak usah difoto, cukup Allah yang tahu. Yang penting apa? Barang yang makanan yang kita berikan itu sampai kepada orang yang kita harapkan pahala darinya. Katakanlah dari rumah atau kita pesan orang catering, pastikan barang itu sampai. Oke, kita pastikan alhamdulillah barang sudah sampai di Masjid At-Taqwa Ervina. Selesai. Nggak usah pakai update status. Tujuannya apa update status? Biar orang lain tahu kan?
Ketika orang lain tahu, maksudnya apa? Biar ada komentar. Kalau nggak ada yang komen, percuma saya update status nggak ada yang komen juga katanya. Khawatir ria. Ya. Yang kita harapkan adalah pujian dari orang lain, sementara kita lupakan Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya zat yang ya memberikan ampunan, memberikan pahala untuk kita. Nah, orang yang terbiasa update status seperti ini, kalau nggak update status berat. Biasa update status ataupun komen. Nah, komen juga sama. Ya. Kalau komentarnya baik sih alhamdulillah. Kadang komennya menyakitkan. Nah, apalagi sekarang kayak menjelang pilpres ini. Masya Allah komentarnya naudzubillah. Ya, apalagi oposisi misalkan. Udah. Gimana caranya biar komentarnya dia dikomentari oleh orang lain sehingga dia mendapatkan mungkin like, subscribe dan seterusnya. Yang diharapkan adalah dunia lagi. Nah, termasuk juga orang yang terbiasa ya, berdosa dengan perantara pandangan matanya. Sekarang sangat gampang sekali untuk mendapatkan dosa lewat pandangan mata. Di rumah pun bisa kita berdosa. Kalau zaman dahulu sebelum adanya ya sebelum canggihnya handphone ya kita bisa mendapatkan dosa diakibatkan oleh pandangan mata apabila kita keluar rumah melihat wanita yang bukan mahram kita dan dia membuka auratnya, kita lepaskan pandangan mata kita kepadanya, baru kita dosa. Allahu Akbar. Canda. Ya, itu dahulu. Sekarang di rumah pun kita bisa mendapatkan dosa. Diakibatkan oleh apa? Oleh teknologi canggih yang ada di depan kita. Kalau orang terbiasa, naudzubillah, nonton video-video yang berbau negatif, ketika datang bulan Ramadan, maka baginya adalah hal yang biasa kayak gitu. Kenapa? Toh saya nggak makan, nggak minum, saya masih menahan lapar dan haus. Nggak diperhatikan pandangan matanya, telinganya pun sama. Dosa yang diakibatkan oleh pendengaran telinganya ketika dia tidak membiasakan diri jauh-jauh hari. Paling tidak adalah 1 bulan sebelum Ramadan tiba, yaitu bulan Sya'ban, dia tidak menghentikan dan tidak melatih dirinya untuk berhenti dari hal yang berbau dosa, maka tidak mustahil perbuatan tersebut akan terbawa ke bulan Ramadan. Makanya wajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya biasanya sering kita sampaikan kalau Ramadan biasanya awal-awal tentunya itu ya, selain ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, biasanya dalil hadis Rasulullah sampaikan adalah kam min shaimin laisa min syamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanyalah ya lapar dan haus saja. Ya, lapar dan haus yang dia dapatkan. Penyebabnya apa sih? Ya, karena akibatkan dia oleh pandangan anggota badannya tadi. Pendengarannya, perasaannya dan seterusnya. Perasaan bisa berbuat dosa, bisa saja. Ya, kan kadang ada orang ketika melihat lawan jenisnya, pikirannya jorok, ada kan? Pikirannya itu nggak baik, bisa berakibat dosa. Iya, dan ini perlu latihan berat. Kalau dia tidak hentikan, dia tidak latih dirinya untuk menghindari dari perbuatan ini, maka akan terbawa ke bulan Ramadan. Itulah kenapa ya, kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum bulan Ramadan tiba.
dengan cara menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang tidak terbiasa akan terbawa. Ya. Akhirnya apa? Setelah bulan Ramadan selesai, ya biasa-biasa saja. Yang penting sudah selesai, ya sudah. Nggak akan terasa, tidak ada yang berubah sesuatu apapun pada dirinya. Bulan Ramadan tiba, yang penting nggak makan, nggak minum. Adapun sholat, ya sudah sholat saja. Adapun maksiat, yang penting nggak makan, nggak minum. Ya, itu aja yang dilakukan di bulan Ramadan. Padahal sejatinya di bulan Ramadan itu seorang muslim adalah memperbanyak dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah jadikan ya Ramadan itu berpuasa 1 bulan full, entah itu 29 ataupun 30 hari? Ya. Karena untuk membiasakan seseorang untuk berhenti dari berbuat dosa, fokus beribadah, mengharapkan pahala, ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak cukup hanya 1, 2, 3 hari. Perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang banyak. Ya, perlu waktu yang panjang. Dan itu berat. Makanya cara yang paling efektif yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk memperbaiki diri kita agar bisa menjadi hamba yang soleh, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya adalah dengan cara berpuasa. Coba kita lihat ya. Sering mungkin kita dapatkan entah pada keluarga kita sendiri, tetangga, teman, ataupun di mana. Ketika kita berpuasa, kemudian ada orang lain mengganggu kita, dan kita pengen marah kepadanya, atau pengen mukul, apa yang biasanya kita ungkapkan? Gemes banget sama orang ini. Coba aja nggak puasa, saya habisin ya orang. Beneran. Untungnya lagi puasa saya. Ya kan? Berarti menunjukkan apa? Puasa efektif kan? Menahan dan memperbaiki kepribadian seseorang. Yang penting jangan sampai ada, untung saya puasa, awas ntar malam ulang lagi gue habisin lu. Ya berarti ini kan apa? Menyimpan dendam ya, yang masih tersisa. Ya sudah, jangan kayak gitu. Untung saya hari ini puasa, kalau enggak saya habisin kamu. Ya sudah, selesai. Jangan sampai menyimpan, awas ntar malam tuh ya. Jangan kayak gitu. Bahkan ada di antara kita kadang kan, walaupun sebagian kita kadang menjadikan candaan ya, ketika kita melihat sesuatu yang berbau maksiat dan berbau dosa, biasanya kita kadang apa? Astagfirullah, astagfirullah. Enggak boleh melihat itu maksiat, nanti pahala puasa saya hilang katanya. Atau puasa saya batal. Mempunyai efek yang baik. Dan kalau itu sering kita lakukan seperti itu, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, akhirnya apa? Insya Allah bisa maksimal. Dan begitulah harusnya seorang muslim untuk bisa menjadi hamba yang soleh, hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan ketika kita juga ingin berucap, kita selalu menahan diri. Ketika kita ingin berbuat, bertingkah, dan kita tahu ini adalah perbuatan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa? Kita tahan. Kalau kita bisa mengaplikasikan ini di bulan Sya'ban, ya,
berdampingan dengan ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Sya'ban, kita bawa ke bulan Ramadan, kira-kira gimana Ramadan kita? Insya Allah Ramadannya akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik dalam dirinya, termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah. Kalau kita di bulan Sya'ban membiasakan diri kita ya, dengan sholat 5 waktu, kemudian sholat sunnah, an-nafilah yang lainnya, ditambah lagi dengan mencoba untuk membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ayo kita hatamkan Al-Quran di bulan Sya'ban. Sempat hanya 1 kali, alhamdulillah. 2-3 kali, alhamdulillah. Mumpung belum bulan Ramadan, agar nanti apa? Ketika datang bulan Ramadan, kita bisa lebih maksimal karena sudah terbiasa membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Sya'ban kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan maksimal, maka ketika datang bulan Ramadan akan enteng bagi kita membaca Al-Quran, ya enggak? Ya. Coba kita yang selama ini kita perhatikan pada diri kita, introspeksi diri. Kalau bulan Sya'ban kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, ketika datang bulan Ramadan kira-kira gimana? Berat apa gampang membaca Al-Quran? Berat. Ya, padahal kita membaca berita di medsos, anteng kan 1 jam megang handphone gitu kan. Berita apa sih update terbaru hari ini dari segi politik, ekonomi dan seterusnya. 1 jam. Selesai, pindah lagi ke situs yang lainnya. Selesai, pindah lagi ke situs yang lainnya. Selesai, pindah lagi ke situs yang lainnya. Ambil status apa aja, mampu kita membaca medsos. Tapi membaca Quran 1 halaman saja berat. Kenapa? Karena tidak membiasakan diri membaca Al-Quran. Nah, paling tidak bagi kita, kalau misalkan ada di rumah, ya, coba kita berusaha, atau mungkin kalau tidak di rumah ya di masjid ya silahkan, karena memang kondisinya kalau di masjid kan mendukung. Selesai sholat ya apa, ambil Al-Quran paling tidak 1 halaman, atau target mungkin paling tidak 1 hari 1 juz. Ya gimana caranya? 1 juz itu kan 10 lembar, sementara sholat 5 waktu, berarti apa? Setiap sholat 2 lembar. Kalau ngajinya lancar, insya Allah 2 lembar itu 2 menit selesai, kecuali yang masih terbata-bata. Nah, yang terbata-bata gimana? Ya berusaha dan mencoba, tapi belum lancar, ya harus belajar bagaimana caranya agar bisa membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sumber segala kebaikan. Ya, di situ kita dapatkan hidayah, di situ kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bisa menjadi orang baik. Di situ kita terhindar dari siksa kubur dan api neraka. Di situ kita menjadi penghuni surga. Sumber segala kebaikan Al-Quran. Jangankan orang yang paham, orang yang tidak paham saja insya Allah bisa menjadi baik dengan membaca Al-Quran. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban ini, ayo kita praktekkan, kita latih diri kita, apa yang bisa dan yang harus kita lakukan nanti di bulan Ramadan, praktekkan di bulan Sya'ban ini. Puasa, ayo puasa, agar nanti ketika bulan Ramadan tiba, tidak ada alasan, ya, saya tidak bisa begini karena saya lapar, saya tidak bisa begini karena saya haus. Akhirnya semua aktivitas dijadikan alasan gara-gara lagi puasa di bulan Ramadan. Nafkahin keluarga jadi berat, kenapa? Karena lagi lapar dan haus. Mau ibadah, lapar dan haus. Bahkan ada yang rela meninggalkan sholat duhur, asar, kenapa? Karena lemes. Ya, iya. Tidak mau tarawih, kenapa? Karena kekenyangan.
Kenapa kok kenyangan? Karena tadi siang lapar banget sehingga makan, tiba-tiba pas minum nggak bisa gerak. Kenapa begitu? Ya karena nggak melatih diri dari sebelumnya. Coba kalau sebelum bulan Ramadan dia latih dirinya dengan berpuasa, insya Allah akan dijalani bulan Ramadan tersebut dalam keadaan baik. Yang terbiasa menahan emosi di bulan Sya'ban, di samping dia melaksanakan ibadah puasa, maka ketika datang bulan Ramadan pun insya Allah emosinya akan terkendali dengan baik. Inilah kenapa Rasulullah SAW memperbanyak ibadah puasa. Kenapa? Karena catatan amal di bulan Sya'ban itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sebetulnya pengangkatan catatan amal itu, pengangkatan catatan amal itu enggak mesti di bulan Sya'ban saja. Ini kan setahun sekali. Ada yang seminggu sekali, yaitu hari Senin dan Kamis. Ada yang tiap hari. Catatan amal itu diangkat oleh malaikat kepada Rabbul Alamin. Kapan? Pada waktu subuh dan sore maghrib. Di situ malaikat sip-sipan itu. Malaikat yang menjaga siang hari dari ba'da subuh sampai sore hari maghrib. Nah, nanti malaikat yang ini laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, diganti lagi oleh malaikat yang menjaga malam. Kok ada sip-sipan? Emang malaikat enggak kuat apa? Malaikat kuat, tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala membuat laporan seperti itu dari malaikatnya. Nah, kalau catatan kita ingin diberikan laporan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan laporan yang baik, nah, perbaiki diri kita. Ya. Karena orang yang terbiasa berpuasa dan dia mengharapkan kebaikan di dalamnya, maka orang tersebut pastinya dia akan memperbaiki diri. Apa diantaranya? Selain sholat 5 waktu dan sholat sunnahnya adalah dia tahu itu berpuasa, maka ya orang yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah puasanya akan memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian menjaga anggota badannya dari berbuat dosa. Bayangkan coba kalau ya setiap hari kita jaga anggota badan kita dari berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita maksimalkan dalam beribadah, kira-kira gimana hasilnya? Soleh, takwa, insya Allah. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya dalam masalah puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Karena puasa orang sebelum kita gimana? Ya ada puasa, cuman nggak lengkap seperti bulan Ramadan yang jatuh pada Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi Adam ada puasa? Ada. Apakah Ramadan full? Nah, wallahu a'lam. Karena kami pernah bertanya kepada Syekh di Masjidil Haram, ya di saat kajian, ya Syekh, bagaimana ibadah puasanya Nabi Adam? Saya jawabannya, jahluka la yadur. Ketidaktahuanmu terhadap puasanya Nabi Adam itu bagaimana tidak membawa mudarat bagi akidahmu dan imanmu, katanya gitu. Ya Pak, enggak penting tahu gimana praktek ibadahnya. Yang penting tahu informasi bahwa Nabi Adam juga berpuasa. Selesai sudah. Karena kewajiban kita yang harus kita ketahui bagaimana cara ibadah itu, berpuasa itu adalah ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang wajib kita ketahui. Yang lainnya cukup sekedar informasi saja. Nah, agar tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa.
Kok bisa bertakwa orang yang berpuasa? Iya, kalau dia berpuasanya betul, ya, melaksanakan hak yang diinginkan oleh puasa tersebut, insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Orang yang berpuasa, ya, anggota badannya terhindar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memperbanyak ibadah kepada Allah dengan cara minta ampun dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kenapa kita harus mempersiapkan diri kita menyongsong datangnya bulan Ramadan di bulan Sya'ban dengan sebaik-baiknya, agar nanti ketika bulan Ramadan tiba kita sudah terbiasa, ya, menjalani sehari-hari kita dalam keadaan berpuasa, sehingga tidak ada alasan dan halangan akibat berpuasa kita menjadi lemah. Tapi justru sebaliknya, dengan berpuasa kita menjadi sehat. Kenapa? Tidak memikirkan makan. Kan puasa bikin sehat badan kita kan, walaupun hadisnya dhaif. Sumu tasihhu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat. Walaupun hadisnya dhaif, tapi yang jelas prakteknya betul. Ya, badan kita menjadi sehat, enteng. Bahkan ada jemaah, ya, tadinya mempunyai penyakit komplikasi, sampai habis puluhan juta dia berobat, gak sembuh-sembuh. Dia cerita, alhamdulillah Ustaz, saya teringat dengan ibadah puasa. Walaupun niat awalnya karena pengen sembuh, tapi saya ingin menjadikan puasa ini sebagai perantara kepada tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar saya diberikan kesehatan. Akhirnya apa kata dia? Saya puasa Daud, Ustaz. Puasa Daud, sehari batal, sehari tidak. Dia laksanakan selama 1 tahun ibadah puasa tersebut. Setahun kemudian cek laboratorium, subhanallah, yang tadinya penyakitnya bermacam penyakit hingga di dalam tubuhnya, setelah itu tak ada satu penyakit pun yang ada di dalam tubuhnya, dan orangnya sehat sekarang. Malah kemana-mana jalan, kemana-mana jalan, tapi puasa terus sampai sekarang masih puasa. Udah masuk tahun sebelum COVID dia, berarti udah masuk tahun ketiga atau keempat sudah. Kemarin ketemu lagi sama saya, masih puasa juga beliau. Subhanallah, ya, karena udah terbiasa, enak, hanya badannya menjadi sehat. Ya, di jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara berpuasa lalu menjadikan alasan bagi diri kita untuk malah susah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kebanyakan para tukang. Ya, biasanya tukang kan, terutama yang paling aneh itu apa? Kontraktor pemborong masjid biasanya, yang bekerja di bulan Ramadan. Biasanya pekerjaannya gimana? Puasa apa tidak? Yang dibangun masjid dengan harapan masjid tersebut bisa dipakai untuk apa? Sholat Idul Fitri, sholat tarawih, buka puasa. Tapi orang yang membangunnya tidak puasa. Karena alasannya apa? Enggak kuat. Kenapa? Lapar, haus. Ya Allah. Tapi dia juga punya alasan, punya hilah juga dia. Enggak apa-apa, saya enggak puasa. Mudah-mudahan saya dapat pahala dari orang yang memakai masjid ini nanti, katanya. Ya tidak bisa begitu. Apakah ketika dia tidak sholat, lalu masjid itu dipakai untuk sholat, dia dapat pahala dari orang yang sholat? Kalau dia nggak sholat, ya dosa. Kalau dia nggak puasa, ya dosa. Karena bukan udzur syar'i. Walaupun yang dibangun itu adalah masjid, bukan udzur syar'i itu. Harusnya gimana? Tetap dia sahur. Sampai nanti akhirnya bagaimana? Apakah jatuh pingsan? Atau mungkin sudah nggak kuat lagi saya, baru batalin. Kalau memang dari awal niatnya nggak puasa, ketika pagi dia nggak sahur, memang niatan nggak puasa, memang sengaja nggak mau puasa dengan alasan membangun masjid. Ya Allah, sayang.
Makanya di Masjidil Haram kalau ada proyek pembangunan di Masjidil Haram bertepatan dengan ibadah puasa, kerjanya cuma setengah hari, jam 11 selesai dia. Ba'da zuhur, asar, udah nggak ada lagi kerja. Lanjutkan lagi kapan? Nah, nanti ibadah isya. Baru dikerjakan sampai jam 12 malam. Itu istirahat. Itu biasanya kalau di Masjidil Haram. Atau ya di sanalah, di tanah haram sana. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa manusia kalau dibilang dosa nggak malu, tapi kalau kamu yang berbuat maksiat malah rasanya lebih malu gitu. Iya. Karena apa? Karena mendapatkan kesadaran bahwa ada dosa kecil, dosa besar. Oh. Ya kan? Tapi kalau maksiatnya atau ada maksiat kecil, maksiat besar. Kalau jelaskan. Baik. Antara maksiat dan dosa sebetulnya sama, Pak. Sama berakibatkan dosa. Ya. Ithmun, maksiyah, asoyasi. Nah, dosa ini adalah hasil dari akibat dia bermaksiat. Maksiat ini adalah jalan menuju dosa. Gitu. Nah, kenapa orang kalau dibilang berbuat dosa, dibilang dosa lo, berat bagi dia untuk menerima, itu bilang nggak boleh bermaksiat. Karena itu adalah dosa kecil. Apakah ada dosa maksiat besar, maksiat kecil? Ya tergantung yang dikerjakan apa oleh dia. Maksiatnya menuju, kalau kesyirikan dibilang bermaksiat, berarti maksiatnya adalah besar. Gitu. Kalau cuman nguntit dikit gitu, maksiat kecil, ya bisa jadi kecil. Meninggalkan sholat sunnah, ya tidak mau, mungkin lebih malah berbuat yang lainnya, bisa jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Itu. Kenapa dianggap remeh? Yang bisa jadi itu. Nah, bedanya dosa dan maksiat itu adalah maksiat itu adalah jalan menuju dosa. Dosa itu hasil dari bermaksiat. Wallahu a'lam. Oke, cukup. Nah, udah masuk salat isyraq dan alhamdulillah sudah lewat 15 menit karena kalau kita ingin salat isyraq adalah harus lewat paling tidak 15 menit dari syuruk. Tadi syuruknya jam 5.58 dan sekarang sudah lewat 15 pas. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.